Percayakah saudara kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti dimenangkan? Berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga Gereja Masih Injili di Minahasa. Dan hari ini, saudara-saudara sekalian, mari kita nyatakan syukur kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan atas perlindungannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Jemaat sekalian, Tuhanlah sumber kemenangan kita. Musuh apapun di hadapan kita pasti dikalahkan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah sumber kemenangan kita, bahwa kita percaya terhadap janji-Nya. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku,
Kaulah jaminanku dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kembali lagi kita berada pada program Renungan Harian. Dan di kesempatan ini firman Tuhan kita akan baca dari Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-7. Sebelum baca firman, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami akan baca firman Tuhan. Tentu kami hidup tidak hanya dari kebutuhan-kebutuhan jasmani saja yang membuat tubuh kami bisa ada, tapi juga tentu dari firman Tuhan yang memenuhi kebutuhan rohani kami. Sehingga biarlah ketika kami baca Alkitab ini, ada pengertian yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Amin. Ulangan pasal 28 ayat 7, firman Tuhan di sana tertulis demikian, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak isi Alkitab atau ayat-ayat firman Tuhan yang kemudian berbicara soal Allah menyertai kita, Allah menyertai umatnya. Dan penyertaan itu tentu terkait dengan perlindungan, tapi juga berkat. Nah, sebagai bangsa yang kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu siaran menuju ke tanah Kanaan, tentu bangsa Israel sering menemui ancaman-ancaman dalam perjalanan mereka, termasuk ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Nah, bagian Alkitab ini mengingatkan bagaimana Allah tidak meninggalkan orang Israel. Dikatakan, ketika ada musuh datang menyerang mereka, musuh itu akan dipermalukan, bahwa mereka akan terpukul kalah oleh mereka. Ketika mereka datang dengan semangat yang bersatu, ketika kemudian kuasa Tuhan terjadi, mereka akan terpencar-pencar, lari meninggalkan mereka. Dan semua itu karena pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Alkitab ini tentu juga menjadi firman Tuhan untuk kita. Bahwa kita sadar bahwa keselamatan tidak hanya bicara kehidupan yang kekal, tapi juga dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, itu asalnya daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bukan berarti bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak akan berhadapan dengan berbagai macam ancaman. Firman berkata Tuhan akan membiarkan engkau. Kata membiarkan ini seolah-olah Tuhan tidak peduli atau membiarkan kita berada pada kondisi terancam. Tapi di balik situasi itulah kita lihat ada pertolongan Tuhan. Nah, kadang dalam hidup kita ini juga kita berada di situasi yang sepertinya Tuhan membiarkan kita dalam keadaan terancam. Tapi ingatlah, bagian Alkitab ini menguatkan kita. Walaupun kita berada pada kondisi tersebut, seolah-olah dibiarkan, tapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan izinkan kita berada pada kondisi sulit, ya, kondisi yang kemudian seolah hidup kita terancam, tapi di balik itulah kuasa Tuhan sempurna dinyatakan. Terkadang kita diizinkan atau dibiarkan berada pada kondisi-kondisi demikian supaya kita bisa melihat bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan jaminan akan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang memang kami berada pada situasi-situasi yang sulit, kami sering berpikir bahwa kenapa Tuhan membiarkan saya berada pada posisi seperti ini. Tapi sebenarnya itu masih dalam jangkauan tangan Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk membuktikan bahwa ancaman masalah tidak melebihi kuasa Tuhan. Terpujilah untuk firman-Mu, ini doa kami. Amin.